warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam wabarakatuh. semuanya. Perkenalkan, saya Lila, Netologi Angkatan 2016. Selamat datang di webinar Digital Consultation Cutting Ideas for Future, yang mana webinar ini merupakan series kedua di Kampung dan Kata. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan ngobrol terkait keramik, lebih tepatnya. Ini ada Bang Rizky yang akan sharing bersama, ditemani sama Bang Ahmad Fauzi. Dan sebelum kita mulai, mungkin bisa opening speech dulu. Ada Prof. Herman yang merupakan dosen kita yang spesialis di keramik. Silakan, Prof. Herman. Waktu dan Oh, tempat kami persilakan. terima kasih, Mbak Lila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan oleh panitia kepada saya untuk sekedar menghantarkan gitu ya topik yang sangat menarik malam ini. Eh, Kemarin ya saya dikontak oleh Mas Ulil ya untuk memberikan sambutan ini. Saya pikir ini bukan apa namanya saya yang pakar di sini, melainkan mungkin sekedar tahu aja kali ya tentang semiconductor. Karena memang semiconductor itu bagian yang juga dalam beberapa mata kuliah kami ajarkan ya dalam rangka untuk memberikan pembekalan bagi mahasiswa-mahasiswa kita, karena memang kita tahu dan menyadari bahwa perkembangan material itu sangat pesat sekali. Ya, di samping memang core kita yang berada di bidang metalurgi, baik itu metalurgi ekstraksi, metalurgi fisik, metal forming dan sebagainya, maka kita sangat mengharapkan sekali dengan pembekalan yang kita berikan di beberapa mata kuliah yang terkait dengan material semiconductor itu bisa menjadi sedikit bekal bagi mahasiswa untuk nantinya sebagai lulusan untuk merambah dalam bidang lain. Sebagaimana apa namanya pembicara inti hari ini Mas Rizky Wirawan yang bekerja di salah satu perusahaan yang bisa dikatakan sangat niche dengan bidang semiconductor ini, itu merupakan salah satu contoh bagaimana bahwa lulusan-lulusan kita itu sudah memang uh, apa berkarya di bidang-bidang lain. Nah, khusus untuk bidang semiconductor ini memang sesuatu yang kita berikan uh, informasi dan wawasan kepada mahasiswa kita di kelas ya, bahwa apa yang kita nikmati dengan gadget-gadget modern, baik itu laptop, tablet, handphone, dan sebagainya, tidak lain tidak bukan itu adalah basisnya dari bahan semiconductor yang ada sebagai elemen-elemen aktif gitu ya. Sehingga selayaknya lah kita sebagai orang-orang yang memang berkecimpung di bidang metalurgi dan material, memahami sekali perkembangan material semiconductor ini. Ada satu hal sederhana yang saya sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa sekarang, walaupun mungkin juga butuh perjuangan untuk memberikan pemahaman itu, karena saya sering berikan analogi material semiconductor itu sebagai pengemis yang memiliki dignity gitu ya. Jadi saya sering contohkan material semiconductor itu seperti zaman dulu tokoh Pak Ogah ya di dalam film Unyil gitu ya. Film yang bisa dikatakan sudah cukup jadul ya. Barangkali mungkin kalau mahasiswa sekarang emang agak susah untuk bisa mendapatkan siapa Pak Ogah itu. Tapi mungkin barangkali kalau dari alumni-alumni kita yang katakanlah pernah melihat film Unyil itu kan tahu sosok Pak Ogah itu gitu ya. Ternyata semiconductor memiliki karakteristik yang sangat unik gitu ya, karena dia memiliki sifat seperti Pak Ogah ya, di mana kalau dia tidak diaktifasi dengan energi yang cukup, maka bahan semikonduktor ini tidak bisa menjadi sifatnya konduktor ya. Nah, tapi di sisi lain memang switching dari insulator menjadi konduktor ini adalah sifat yang sangat khas dari semikonduktor, dan itu yang kemudian menjadikan semikonduktor digunakan di berbagai macam application modern yang membutuhkan memang transfer elektron. Jadi memang dengan informasi dan pembekalan yang kita coba sampaikan kepada mahasiswa, kita sangat berharap sekali walaupun apa yang mereka pelajari di kampus barangkali uh, paling maksimal ya kalau nantinya
di dunia kerja itu mengcover sekitar hanya 30%, tetapi kami sampaikan bahwa yang 100% itu tidak bisa tercapai kalau yang 30% itu tidak kalian penuhi gitu ya. Kalau tidak kalian ketahui yang 30% yang notabene itu hanya yang bisa diberikan universitas atau perguruan tinggi atau departemen atau prodi ya kepada kalian semua sebagai mahasiswa, maka bagaimana kalian bisa nanti akan mencari yang lebihannya sehingga menjadi 100%. Pada malam ini tentunya kita sangat berbahagia ya di sini hadir Mas Rizky Wirawan yang sudah bekerja di bidang semiconductor ini ya. Sekarang beliau sebagai Senior Application Engineer di McDermott Alpha Electronic Solution. Saya rasa ini satu perusahaan yang juga tadi sempat kita ngobrol-ngobrol ya Mas Rizky ya, bahwa ini perusahaan yang sangat niche dalam bidang semiconductor, dan juga di sini saya lihat judulnya itu adalah Critical Metallurgy that Support Semiconductor Industries. Jadi walaupun yang dibahas adalah bagaimana proses assembly yang menggunakan semiconductor untuk keperluan pembuatan chip dan sebagainya, tetapi nampaknya Mas Rizky juga dengan background sebagai metalurgi juga memperlihatkan bahwa proses-proses yang basisnya metalurgi juga berperanan penting sekali dalam industri semiconductor. Saya lihat tadi selintas mengenai apa outline yang akan disampaikan terkait dengan soldering and brazing juga masih tetap menjadi bagian dunia metalurgi yang ternyata juga menyangkut kepada industri semiconductor modern. Barangkali untuk kita di Indonesia, perkembangan untuk material semiconductor untuk mendapatkan yang kita sebut yang paling contoh utama itu adalah silikon gitu ya. Silikon wafer, baik P-type maupun N-type ya. Mungkin memang masih cukup jauh dari ininya apa namanya realisasinya. Walaupun pernah ya dikembangkan barangkali ini alumni-alumni yang kerja di BRIN yang dulunya namanya LIPI. LIPI pernah punya satu instalasi yang berbasis pembuatan silikon wafer, yaitu dengan menggunakan proses yang susah disebutnya tuh, yang orang Polandia itu Sosarski proses itu ya. Tapi saya dengar dari kolega-kolega BRIN katanya fasilitas itu sudah didismantle ya, disebabkan sudah terlalu idle lama. Ya, disebabkan karena juga untuk merunning proses pembuatan silikon wafer itu butuh energi yang luar biasa besarnya ya. Bagaimana menjadikan bahan baku yang terbuat dari silikon keras untuk menjadi molten silikon yang kemudian nanti yang ditumbuhkan menjadi baik itu polikristal maupun single kristal. Nah, sayangnya fasilitas penelitian itu menurut apa yang saya dengar dari beberapa kolega peneliti dari BRIN sudah didismantle. Mudah-mudahan kalau mungkin nanti ada info baru, terutama dari alumni-alumni kita yang bekerja di BRIN. Mudah-mudahan ada apa namanya perkembangan baik kalau misalnya memang kalau tidak salah Pak Menteri sekarang Prof. Brian Yuliarto juga menginginkan agar industri semiconductor ini juga bisa disupport oleh perguruan tinggi dan juga lembaga penelitian seperti BRIN. Ya, mudah-mudahan itu bisa to some extent bisa dimulai kembali. Namun demikian, kami juga memberikan wawasan bagi mahasiswa kita sebagai bekal bagi mereka bahwa yang namanya semiconductor bukan hanya silikon wafer tersebut. Karena memang kita juga untuk mendapatkan silikon wafer sumbernya di Indonesia, silikon keras itu relatif mungkin tidak banyak gitu ya. Sementara yang dimiliki Indonesia adalah silikon dioksida atau silika, pasir silika, di mana untuk memisahkan kembali silikon dari silikon dioksida itu perlu proses yang luar biasa juga panjang dan kemudian memang membutuhkan energi. Jadi memang untuk silikon wafer baik itu dipakai untuk digunakan di industri semiconductor, microchip dan sebagainya dan juga untuk keperluan solar cell, kelihatannya memang kita harus memikirkan bahwa bahan semiconductor juga harus dicari dalam bentuk lain. Dalam hal ini mineral-mineral Indonesia juga mengandung banyak bahan aktif yang kalau dikembangkan lebih lanjut, mereka juga memiliki perilaku sebagai semiconductor gitu ya. Sebagai contoh, riset grup kami mengembangkan titanium dioksida (TiO2) dari ekstraksi apa namanya mineral ilmenit ya. Nah, itu juga menjadi salah satu contoh bahwa bahan semiconductor itu juga bisa dibuat dari jenis senyawa lainnya. Namun demikian memang tidak bisa dipungkiri bahwa yang namanya industri microchip, microelektronik dan sebagainya memang basisnya adalah silicon wafer. Dan hari ini saya rasa suatu kesempatan yang sangat baik sekali ya. Kita akan mendengarkan
share pengalaman dan skills yang dimiliki oleh Mas Rizky Irawan terkait dengan industri semiconductor ini. Saya rasa apa yang diupayakan oleh panitia dan juga di sini menghadirkan narasumber yang pas tentunya menjadi satu uh, tambahan ilmu pengetahuan yang sangat baik sekali bagi kita semua. Ya. Saya rasa itu dari saya sebagai penghantar dan mudah-mudahan nanti kita bisa sama-sama melihat bagaimana Ikatan Alumni Metalurgi ini juga bisa terus mensupport pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia. Dan satu salutation saya kepada Ikatan Alumni Metalurgi ya dalam menyiapkan materi-materi seperti ini, webinar, saya jadi teringat bagaimana sewaktu kita mengalami COVID ya, di mana setiap pekan yang kita lakukan adalah mengadakan seminar-seminar yang sangat bermanfaat dan saya sangat terkesan bahwa alumni metalurgi yang memberikan sharing dalam kesempatan-kesempatan sini pada saat menyampaikannya itu seperti hanya saya melihat dosen-dosen metalurgi dan material yang juga menerangkan kepada mahasiswanya. Dan saya rasa itulah salah satu strength ya, salah satu kekuatan alumni-alumni kita pada saat menyampaikan sesuatu tidak serta-merta kepada sesuatu yang sangat spesifik yang memang dia geluti, melainkan dia juga memberikan gambaran background dan sebagainya. Saya rasa itu suatu hal yang menjadi ciri khas lulusan metalurgi material yang sudah menempati posisi-posisi penting di berbagai macam bidang, baik itu mungkin bahkan bidangnya yang memang langsung berhubungan dengan metalurgi dan material maupun yang juga bidangnya dalam bidang-bidang lain, itu saya lihat kesamaan benang merah pada saat menyampaikan dalam acara seperti ini. Sekali lagi salut saya ya, apresiasi saya kepada Ikatan Alumni Metalurgi yang telah mengupayakan kegiatan-kegiatan positif seperti ini. Mungkin itu sekedar penghantar dari saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tipsnya sepakat semoga kedepannya Illumet STOI, Illumet STOI tetap buka memberikan program-program yang tentunya bermanfaat buat seluruh alumni metodologi dan material yang satu. Oke, langsung saja kita ke acara berikutnya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Bang Rizky, kita perkenalan dulu sama moderator kita pada malam hari ini. Ada Bang Ahmad Fauzi Trinanda, beliau merupakan metodologi 15 yang saat ini menjadi metodologis di Indoterra Meteorology Solution. Silakan Bang Fauzi. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Abang, Bapak sekalian, dan adik-adik sekalian. Mungkin saya mau terima kasih dulu ke Prof. Herman, karena sebagai moderator udah banyak sekali sebenarnya itu harusnya tugas saya mengenalkan pembicara, tapi tadi Prof. Herman sudah banyak memperkenalkan nanti narasumber kita, tapi nggak apa-apa, tetap saya lakukan tugas saya sebagai moderator. Saya ulangi lagi, terima kasih pada rekan-rekan sekalian yang telah hadir pada sesi ke-6 kali ini, Crucible Conversation, dengan tema Semiconductor Assembly Process, dan nanti kita akan lihat bagaimana peran metalurgi dalam mendukung proses atau industri semikonduktor ini. Dan di sini kita sudah kehadiran narasumber kita, Bang Rizky Wirawan. Beliau merupakan metalurgi angkatan 2004, kemudian melanjutkan studi di Tokyo Institute of Technology, dan saat ini beliau adalah seorang senior application engineer di McDermott Alpha Electronic Solution. Nah, beliau akan membawa kita memahami proses, tantangan, dan peluang di industri ini nantinya. Jadi mungkin teman-teman sudah tidak sabar, kita bisa langsung saja kita mulai ke Bang Rizky. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Ahmad Fauzi. Saya panggilnya Fauzi aja. Ya, kepada yang Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kepada yang saya hormati Profesor Herman, terima kasih telah memberikan sambutan pembukaannya, dan kepada rekan-rekan metalurgi semua, adik-adik yang punya semangat buat belajar something new gitu, suatu hal yang baru dan berbeda gitu. Dan kepada abang-abang juga yang hadir dalam diskusi ini. Jadi
bukan maksudnya menggurui, tapi saya hanya men-sharing aja dengan apa yang saya ketahui tentang semikonduktor, dan harapan dari saya ya semoga yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk metalurgi, rekan-rekan alumni metalurgi ini untuk bisa ikut juga berkontribusi dalam dunia semikonduktor, di mana dunia semikonduktor ternyata suatu material yang sangat strategis, kayak suatu yang tidak mungkin tidak ada di dalam kehidupan kita. Semua produk, semua barang termasuk HP kita ya itu semuanya mengandung semikonduktor, dan ya semoga ilmu yang disampaikan itu bisa bermanfaat. Kemudian saya langsung mulai saja ya, saya langsung share screen-nya. Start share entire screen. Oke, sudah bisa di-share. Bisa kelihatan? Rekan-rekan bisa melihat screen yang saya sampaikan? Sudah. Ya, makasih. Ya, ini judulnya tadi sudah disampaikan. Ya, outline-nya saya bagi jadi 3 chapter. Satu, pengenalan apa itu semikonduktor dan proses assembly-nya, dan kita juga belajar bagaimana aplikasi semikonduktor di integrated circuit. Itu seperti chip buat CPU, chip buat smartphone, itu maksudnya. Dan kemudian aplikasinya di dunia otomotif, karena otomotif juga satu perangkat penting buat kita, termasuk Indonesia, negeri yang besar, yang dimana mobilitas semikonduktor untuk mendukung mobilitas itu sangat penting, akan digunakan. Jadi udah dikasih tahu bagi profilnya, dan saya skip saja. Ya, pertama introduction semikonduktor. Jadi asal muasal dari semikonduktor itu dengan ditemukannya transistor, pertama solid state transistor, yaitu yang terbuat dari silikon oleh Lansen Technology, Bell Lab Innovation, dari Mr. William Shortkey, John Braden, dan Walter Brattain. Mereka menemukan material yang ketika dialirin voltage, tegangan, dia bisa mengalirkan listrik, mengalirkan current atau listrik. Dan dia material yang sama dengan proses yang berbeda, itu ketika kita alirkan voltage, tegangan, dia stop untuk mengalirkan listrik. Ini adalah asal muasal dari semikonduktor, di mana dengan material dengan behavior property seperti itu, kita bisa menciptakan sebuah perangkat elektronik yang bisa menjadi konduktor dan isolator. Bagaimana proses hal itu terjadi ketika dua hal itu terjadi, yaitu dari silikon, dari sebuah silikon. Di silikon kita masukkan atom boron di sini, dia akan berubah menjadi yang namanya P-type semikonduktor. P-type semikonduktor ini dia di sini kelihatan kurangan elektron 1, bersifat negatif. Jadinya ketika dia sifatnya dia mau maaf kalau salah, ini ketika dia tuh P-type lebih ke arah untuk dia akan menyalurkan current, tegangan pada kondisi normal. Dan ketika dia tak ada apa-apa, dia akan mengeluarkan tegangan, dan begitu kita kasih current, dia akan berubah menjadi menghentikan arus tegangan yang masuk. Dan N-type itu di silikon yang kita masukkan antimoni di sini. Dia akan kelebihan elektron di sini. Dalam kondisi normal dia tidak akan mengalirkan listrik, mengalirkan arus, dan ketika dikasih tegangan, dia akan berubah menjadi konduktor yang mengalirkan arus. Dari silikon ini kita dapat dua properti material yang dengannya kita bisa mengubah membuat sebuah sirkuit elektronik
sebuah dalam lingkup yang sangat kecil, yaitu nanoteknologi. Ini adalah sebuah contoh dari IC integrated circuit dari MOSFET, di mana di sini di bagian bawahnya dibuat dengan P-type semiconductor yang basically dia tuh mengalirkan arus, dan ketika tegangan datang dari gate ini, dia berhenti untuk mengalirkan arus, dan di atasnya ada N-type semiconductor yang dia kalau ketika dikasihkan tegangan dia akan mengalirkan arusnya. Jadi akan ada sebuah kita bisa buat sirkuit yang ketika kita lihat papan-papan sirkuit yang di elektronik dijadikan sangat kecil hingga ukuran nanoscale, microscale atau nanoscale. Dan dari situ semiconductor karena sifatnya sangat unik, sangat kecil, itu diaplikasikan di semua produk, dari mobil, dari sirkuit-sirkuit mobilnya, buat sensor lampu segala macam, komputer tentu kita tahu ada IC, ada grafik memori, ada RAM, ada chip buat suara, chip buat lens, semuanya banyak, medical equipment juga banyak, macam game konsol, smartphone, robot, semua di produk ini menggunakan chip yang berasal dari semikonduktor. Ini sebagai gambaran apa sih perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang semikonduktor itu. Ini ukurannya itu berdasarkan stock value. Jadi kita di sini ada namanya Nvidia, Broadcom, AMD, ARM, Samsung, ada juga Micron. Kebetulan di forum ini saya mengundang rekan kita juga, Muhammad Fajar. Dia bekerja di Micron Jepang, di Hiroshima. Mungkin dia lebih paham bagaimana proses industri pembuatan memori. Kalau misalnya mau ngundang, bisa diundang untuk sesi yang lebih advance selanjutnya. Ya, kemudian di sini ada Netherlands, TSMC Thailand. Ini adalah landscape dari semikonduktor. Kalau lihat nama-nama seperti ini, nah ini adalah sebuah banyak sekali perusahaan yang masuk, yang berkontribusi di dunia semikonduktor ini. Tidak hanya dalam proses pembuatan, tapi juga ada perusahaan-perusahaan yang hanya bekerja seperti ASML. Dia sangat canggih untuk membuat mesin fotolitografi untuk mencetak semikonduktor. Jadi bukan hanya perusahaan semikonduktornya, tapi vendor-vendor yang mensupport semikonduktor ada di sini, yang jadi bagian terpenting untuk terciptanya teknologi mutakhir semikonduktor. Dan proses pembuatannya, ya ini saya terangkan sini ya. Jadi ada 3 step di sini. Persiapan untuk pembuatan wafernya itu sendiri dari casting silikon. Kemudian setelah wafernya itu tercetak, kita mencetak sirkuitnya. Yang terakhir adalah assembly. Jadi setelah sirkuitnya di semikonduktor terbuat, bagaimana dia dijadikan komponen-komponen yang bisa diintegrasikan ke komponen elektronik lainnya. Pertama dari wafer fabrication-nya. Ini pertama dari wafer ingot itu dicetak, cetak menjadi ingot silikon. Ada yang di-dop ada yang tidak murni di-dop, dikasih doping. Kemudian setelah dibuat oke, jadi ada yang kayak skip satu. Oh, maaf. Iya. Nah, habis itu di-doping, kemudian ada maaf ya, sepertinya saya skip satu slide. Jadi ada proses pembuatan ingotnya ini, dicetak ingotnya, kemudian habis dicetak, dipotong-potong, di slice kayak gini, kemudian di polishing, langsung dibersihkan, langsung hingga terbebas dari kontaminasi. Jadi wafer-wafer yang sudah tersedia itu
itu diserahkan kepada wafer fabricator, yaitu seperti Micron, TSMC, Intel yang mereka membuat wafernya sendiri, atau Nvidia membuat wafernya sendiri. Jadi setelah dipotong, dibersihkan, dilakukan litografi atau pembuatan pattern. Di sini dibuat disusun komponen N sama P-nya, kemudian kasih electric circuit, ya, doping circuit ini dicetak. Setelah dicetak, lakukan vapor deposition in here untuk membuat deposisi, kemudian membuatkan etching. Etchingnya ini buat membuat sirkuit copper yang buat mengarahkan jalur-jalurnya. Setelah ini selesai, semikonduktor dipotong dan jadikan microchipnya seperti ini. Setelah dipotong, di assembly and packing, mulai dari pengecekan, karena tidak semua semikonduktor itu berhasil dibuat dalam wafer ini. Ada juga yang cacat, dan itu kita dikasih tanda. Habis itu selanjutnya diproses belakangnya, kayak misalnya ketebalannya biasanya dari 250 micron diubah menjadi 120, atau biasanya datang dan 350 micron dikecilkan lagi, dibersihkan, langsung kemudian habis dibersihkan, dipanaskan untuk menghilangkan moisture dan melakukan pemotongan, pick and place, daya attach. Daya attach itu dipasang di komponen. Ada juga proses untuk integrasian dengan komponen elektrik lainnya, silicon dressing skala, di sini macam-macam hingga tercipta satu komponen elektronik. Dan ya, ini ada sharing sedikit. Ya, di Jepang ada seorang enthusiasm, namanya Ichiken. Dia membuat channel YouTube bagaimana cara proses assembly semikonduktor. Ya, tentu kalau pakai mesin semua sangat cepat sekali. Dia memberikan contoh bagaimana proses assembly-nya itu dengan manual. Ya, jadi untuk buat kita mudah mengerti. Ya, pertama dari pembuatan persiapan solder paste atau boardnya itu dikasih dengan solder, dan ini adalah boardnya yang disiapkan dengan solder dan solder material. Selanjutnya dari solder itu kita letakkan microchip atau semikonduktor yang udah dilitografi atau udah dipersiapkan seperti itu. Ini proses assembly-nya. Dan selanjutnya setelah tersedia solder, itu di reflow. Reflow itu artinya dilelehkan sehingga tercipta yang semikonduktor itu terpasang atau stick, terpasang dengan kuat, merekat di board yang disiapkan. Dan ini menggunakan dummy wafer, dummy silikon ya. Setelah merekat dengan kuat, biasanya di atas dari semikonduktor itu banyak sekali rangkaian elektronik, dan untuk mengintegrasikannya dengan channel-channel atau layanan elektronik digunakan wire bonding di sini. Terakhir adalah proses molding. Jadi dilindungi rangkaian sirkuit ini biar tidak terkena moisture uap air, karena uap air itu sangat rentan untuk terhadap semikonduktor ini. Dibuatlah yang namanya dilindungi dengan di sini molding compound. Selanjutnya potong, trimming. Ya. Ya. Kemudian bagaimana setelah komponen elektronik itu terpasang, kita integrasikan kepada board, elektronik board yang ada di sini. Ini contoh. Dan
untuk penggunaan electronic board itu juga menggunakan solder. Mungkin kalau zaman dulu saya masih SMA, untuk praktikum SMA untuk soldering itu menggunakan solder wire atau kawat solder ya. Tapi untuk komponen elektronik yang saat ini karena ukurannya sudah kecil, itu menggunakan namanya solder dalam bentuk paste, solder paste di sini. Komposisinya beda, tapi ya dengan paste kayak gini kita bisa menaruh solder dengan sangat detail dengan komposisi yang sangat kecil yang tak perlu banyak-banyak, sehingga untuk komponen-komponen kecil tuh kita bisa kontrol dengan sangat detail, dan prosesnya sangat cepat. Dengan sekali stroke, satu kali jalan, kita sudah bisa menaruh semua komponen soldernya itu. Selanjutnya yang kedua adalah ini pemasangan komponen elektronik. Ini biasanya robot yang masang. Tak ada orang yang berani untuk masang komponen yang di sini mungkin sekitar hampir 100 komponen. Dan mungkin kalau lihat iPhone itu juga mungkin hampir juga 100 komponen. Itu mostly otomatis. Dan ini adalah chip yang dalamnya ada semikonduktor yang tadi. Ini chipnya dari Samsung. Oh ya, kelewat. Chip dari Samsung. Habis setelah terpasang, kita lakukannya reflow. Reflow ini kita melelehkan solder. Untuk rekan sebagai informasi, solder itu meleleh di temperatur sekitar 230 derajat, 250 derajat tuh dia akan meleleh. Jadi biasanya proses untuk pembuatan elektronik itu terjadi di menggunakan temperatur seperti itu. Dan untuk komponen-komponen yang besar, ini masih ada, mungkin di Asia dan di China itu masih ada untuk komponen-komponen board biasa yang dia bisa pasang dengan tangan. Ada namanya teknik soldering sendiri yang sangat lama, tua, itu menggunakan wave soldering. Jadi ini adalah timah yang dilelehkan, dan timahnya dan material ini, boardnya ini jalan di atas timah yang dilelehkan, dan terjadi konektivitas di sananya. Yang terakhir adalah pin pengecekan, testing. Jadi semuanya ditaruh di sistem testingnya, dan tinggal mereka akan melakukan pengecekan bagaimana stress test check misalnya. Ini adalah one cycle semiconductor. Now belajar lebih ngobrol agak dalam dikit yaitu tentang teknologi metalurgi di teknologi semiconductor. Di sini saya bawakan contoh dari CPU-nya Intel, yaitu Lunar Lake di sini. Dan ini di dalam satu CPU itu kita bisa lihat ada memori, ada yang di sini memori di RAM, ada juga di sini ya yang tentang CPU-nya sendiri, processing unit-nya itu sendiri. Dan yang menarik di sini ada namanya stiffener. Stiffener ini tugasnya dia bukan komponen elektronik, tapi tugasnya adalah menjaga supaya chipnya ini tidak bengkok karena perbedaan karena processing dari chip atau semiconductor ini kan prosesnya di temperatur yang tinggi, 250 derajat, 160 derajat. Ketika adanya perbedaan material yang antara depan dan belakang itu komposisinya beda, akan menyebabkan chipnya itu bengkok. Dan di sini dibuat stiffener yang materialnya juga dari silikon komposit, yang untuk menjaga supaya tidak ada warpage atau perbengkokan itu. Nah, kalau misalnya kita lihat di antara komponen chipnya ini, antara atas sama chip yang paling atas dan bawah, kita lihat ada bola-bola putih, dan ini adalah solder atau timah.
timah yang digunakan untuk menggabungkan komponen. Dan untuk teknologi yang sekarang kita biasanya ini piling up. Jadi kita susun tuh namanya chip semiconductor dalam CPU itu, sehingga bisa melipat gandakan perhitungan dalam luas yang sangat kecil. Nah, yang tadi kita kasih teknologi yang ada, yang dibawakan adalah solder bump. Itu adalah solder yang di sini yang dibuat jadi bola-bola kecil ini. Keuntungan dari pembuatan solder bump ini itu adalah itu akan memberikan efektivitas luasan, karena kalau untuk menyambungkan elektronik dari chip itu ke board itu konvensionalnya dia pakai wire bonding, jadi membuat benang yang untuk nyatukan ke dalam boardnya. Kalau menggunakan benang ini, jumlah benang yang bisa disusun ke board itu ada maksimum sekitar 100 benang saja itu, karena udah bingung mau nyambungin kemana lagi. Tapi kalau kita menggunakan bola-bola kecil kayak gini, itu kita bisa optimalkan space-nya di bawah CPU, bahkan 1000 koneksi itu bisa terjadi dengan menggunakan bola-bola kecil ini. Dan inilah yang teknologi yang sedang dikejar atau di-develop saat ini. Dan bagaimana supaya bisa mendorong banyak konektivitas? Semakin banyak konektivitas, makin banyak perhitungan yang bisa dilakukan. Makin banyak perhitungan yang bisa dilakukan, makin cepat CPU-nya. Nah, di sini kita lihat bahwa bola-bolanya itu semakin lama semakin mengecil. Dari 100 micron itu kayak ada debu dibelah 10 lah, itu 100 micron. Itu sama sekali nggak bisa dilihat dengan kasat mata. Itu makin kecil lagi, 100, 80, 60, 40, 20 sampai 20 micron itu kita bisa membuat satu koneksi CPU. Dan itu dan di bawahnya itu ada teknologi lain yang namanya hybrid bonding untuk menurut ke bawahnya lagi. Ini adalah solder, itu digunakan untuk menghasilkan fine pitching. Soldernya itu kayak gimana sih? Nah, untuk metalurgi yang bergerak di sini pasti kita yang dilakukan tuh ya mengecek apakah konektivitas itu terjadi atau enggak. Ketika solder meleleh, itu dari atasnya itu, di atasnya ini die-nya atau CPU-nya itu dikasih plating nikel. Ketika nikel bertemu dengan solder, dia akan membuat intermetalik namanya copper. Ada coppernya juga ternyata, ada coppernya juga. Jadi ada copper tin solder. Oh, maaf ya. Di sini ada nikel. Di sininya, di bawah nikel itu ada copper komponen, dilapisi komponen. Dan coppernya komponen ini itu membuat intermetalik copper and nickel in here. Jumlah intermetalik yang ini harus dikontrol supaya tidak terlalu besar. Dan ini adalah idealnya bagaimana copper tin ini size-nya terjadi. Dan di sini juga kita lihat di bawahnya dia juga menggunakan copper juga. Jadi ini copper tin, intermetalik. Dan untuk saat ini ada juga teknologi untuk membuat alloy baru untuk solder, yaitu menambahkan bismuth yang punya titik leleh yang lebih rendah. Karena kalau kita menggunakan murni silver tin, itu titik lelehnya masih 230 derajat. Dan 230, 250, kita bahkan reflow sampai 270, itu akan ketika proses elektronik semakin tinggi temperatur, kita harus belajar tentang warping.
warping dari semikonduktornya. Jadi komponen itu akan bengkok. Untuk menghindari bengkoknya itu, teknologi di-develop untuk menurunkan temperatur hingga 180 derajat. Jadi delta T-nya tuh turun dari 270 ke 30% lebih rendah. 30% lebih nggak bengkok, sehingga kontrolnya itu lebih baik. Dan ini adalah contoh bagaimana intermetalik dari tin bismuth ini ada. Dan tadi sangat beda ya bentuknya. Yang tadi ada hypoelectric ini. Nah, untuk yang sangat hot teknologi itu adalah hybrid bonding. Jadi dia tidak menggunakan solder sama sekali, tapi menggunakan sabungan antara copper dan copper. Dan cara nyambungnya ini jadi pertama ada punya lapisan oxide di sini, disiapkan lapisan oxide di sekitar copper metal ini, dan kemudian dengan menggunakan dipanaskan pada temperatur tinggi, oxide karena dia dari seramik, dia tidak akan mengalami ekspansi, tapi coppernya itu akan mengalami ekspansi, sehingga ketika ada tekanan dan ada temperatur, akan ada namanya difusi, sehingga terjadilah sabungan seperti ini. Yang ini adalah feature teknologi. Ada beberapa perusahaan yang sudah berhasil mengembangkan ini, Nvidia tentunya, dan akan digunakan untuk perkembangan semikonduktor ke depannya untuk semakin cepat, semakin kuat menghandlingnya pekerjaan. Next, untuk selanjutnya aplikasi untuk semikonduktor di otomotif. Di otomotif tuh banyak sekali semikonduktor digunakan. Untuk konvensional mobil listrik saat ini itu ada sekitar 700 semikonduktor digunakan di mobil listrik, dan jumlahnya ini akan berkembang hingga sampai 1.000 semikonduktor dalam 3 tahun ke depannya. Semikonduktor di otomotif digunakan sebagai untuk imaging, ini buat untuk self-driving car. Dia ada ADS, ada kamera, ada juga memori, juga untuk pressure sensor, untuk inertial sensor, ada controlling unit di sini, DC converter, inverter segala macam. Ada photonic di sini karena mikrokonduktor, semikonduktor itu juga bisa menghasilkan cahaya, jadi sebagai LED atau VC cell, dan banyak lagi ya, humidity sensor, current sensor, magnetic sensor segala macam. Dan di komponen di mobil listrik, salah satu komponen elektronik yang berperan penting adalah inverter di sini. Inverter ini bertugas untuk mentransfer listrik yang dari baterai ke motor. Jadi ini inverter ini tugasnya untuk mentransfer, dan kekuatan dari inverter itu sangat mempengaruhi kemampuan mobil untuk berakselerasi atau melakukan efisiensi daya untuk meningkatkan travel distance. Ini adalah contoh dari inverter di Toyota Prius generasi 3 yang 2010, di mana kita lihat semikonduktornya ini dipasang banyak sekali di inverter yang ada di Toyota Prius. Dan semikonduktor untuk secara layoutnya, standar layout untuk inverter ini seperti ini. Bawahnya ada heatsink atau coolant, di bawahnya ada base plate-nya, kemudian ada divisi keramik, ini ada board-nya untuk inverter, dan di atasnya baru ada chip dan ada wire bonding-nya, wire untuk transfer current electricity. Ini adalah basic dari IGBT power module layout untuk yang banyak digunakan di mobil listrik saat ini. Dan tentunya untuk menyambungkan antara chip dan mainboard-nya itu gunakan solder.
solder yang digunakan itu sebagian besar adalah lead, tin, silver, ya. Karena penggunaan lead ini itu titik lelahnya tuh lebih tinggi dibandingkan konvensional solder yang ada di market. Lead, silver itu perlu bisa untuk melelehkannya bisa memerlukan temperatur sekitar 300 derajat, tapi kemampuannya dia sangat stabil ketika chipnya ini terjadi dipanaskan sekitar 200 derajat, 300 derajat ketika akselerasi mobil, itu dia sangat stabil. Makanya conventionally most industry using lead solder. And kalau kita cek ya mikrostrukturnya tuh seperti ini loh. Ini lead solder tuh pecah-pecah seperti ini, dan ya di bawahnya ada tin silver juga seperti ini. Intermetallic. Next kita cek dengan bandingkan dengan lihat semiconductor yang lain. Ini ada Tesla Model 3 inverter. Ini adalah control board-nya. Kita lihat banyak sekali komponen elektronik yang digunakan untuk melakukan controlling current di dalam otomotif. Dan di bawahnya salah satu komponen utama yang ada itu adalah power module di sini. Ini inverter yang dibuat Tesla. Berbeda dengan seperti Toyota Prius itu, chipnya ini sudah di-seal, sudah diproteksi dan disusun satu-satu. Ketika lihat dari cross sectionnya seperti ini. Jadi ada heatsink untuk menghilangkan panas, dan ada langsung DBC atau mainboard-nya, dan kemudian selanjutnya chipnya ada di sini, CPU-nya ada di sini. Jadi strukturnya ini sangat ringkas, jadi penghilangan daya yang dilakukan itu bisa sangat cepat dengan menggunakan ini. Dan ketika kita cek kok bisa gitu, mereka bisa menempelkan CPU kepada heatsinknya itu, ternyata mereka menggunakan material lain yang disebut silver sinter paste in here. Nah, sintering itu apa sih silver sinter paste gitu? Karena kita tahu sendiri kalau solder dia meleleh di temperatur 257, tapi silver itu dia titik lelehnya 900 derajat. Apakah mungkin komponen yang tadi ini dilelehkan diproses atau disatukan di temperatur 900 derajat? Ya tentunya tidak. Jadi ada sistem yang sintering yang dimana kita promote diffusion of particles in here dengan menggunakan temperatur dan juga menggunakan tekanan pressure hingga meningkatkan surface energy. Meningkatkan surface energy itu apa ya? Ya luas permukaan dengan meningkatkan luas permukaan, difusi akan terus terjadi hingga menyatu menjadi sebuah satuan komponen. Dan ini yang dilakukan. Jadi prosesannya itu selain menggunakan panas yang hanya 250 derajat, mereka menggunakan tekanan. Jadi yang dilakukan itu komponennya dari power module-nya itu dipanaskan 230 derajat dan kemudian dikasih tekanan, dan itu bisa menciptakan koneksi yang sangat kuat di sana. Ini adalah contoh dari mesin sintering yang ada di industri. Dan keunggulannya ya tentunya karena sistemnya jaraknya udah makin tipis ya antara die ke heatsinknya, itu dia bisa menurunkan panas dari komponen itu hingga 20% dibandingkan dari penggunaan solder. Dan dia untuk reliability itu tes di mana ketika yang menyerupai ketika mobil itu di akselerasi, deakselerasi, jadi namanya reliability test menggunakan komponen thermal shock, komponen liquid to liquid dipanaskan temperatur 125 derajat, kemudian diturunkan di minus 40 degree,
itu sangat signifikan ketika solder material itu tidak bisa bertahan, sedangkan menggunakan sintering material itu bisa sangat kuat sekali di sini. Inilah teknologi dari sintering. Lanjut lagi, Toyota melakukan inovasi dari tahun 2016. Mereka mengganti board yang tadinya satu board dan dipasang susun semikonduktornya, power module-nya itu menjadi bentuk seperti ini. Jadi mereka menaruh semikonduktornya itu di dalam yang mereka sebut adalah power card sini, dan mereka terpasangkan mereka buat sistem di mana ada heatsink yang mengalir dan mendinginkan kedua permukaan dari power card-nya mereka. Ini adalah suatu susunan luar biasa. Jadi sistemnya panas dari semikonduktor itu diambil dari ke atas dan ke bawah secara bersamaan menggunakan heat radiator plate-nya. Ini ya. Dan bisa lihat di sini heat radiatornya ada fin yang disusun sangat rapi dan sangat mutakhir. Di sini tentunya pengelasan jangan pernah pikir menggunakan pengelasan untuk menyusun seperti ini karena sangat complicated sekali untuk menyusunnya. Yang dilakukan oleh dan ini sudah diakui sendiri untuk Toyota supplier bahwa mereka berhasil mengembangkan heatsink-nya. Dengan heatsink yang canggih, kita bisa membuat power module atau inverter yang sangat tangguh gitu, dan punya reliabilitas yang sangat tinggi. Dia bisa bilang dengan sistem heatsink yang biasa, dia bisa memberikan 50% cooling performance lebih tinggi dibandingkan konvensionalnya. Gimana sih? Nah, membuat heatsink yang complicated seperti ini, teknologinya namanya brazing. Jadi ini kita clad namanya aluminium yang core-nya itu dengan aluminium silikon yang dia itu meleleh 60 derajat lebih rendah dibandingkan dari konvensional aluminium. Dan biasa di cladding itu sekitar mungkin hanya 1 mili bahkan 500 mikron, itu sangat tergantung dengan teknologi dari perusahaannya itu. Dan dengan pengcladding ini akan tercipta koneksi seperti ini. Ini adalah base material aluminiumnya dan ini adalah claddingnya. Dari claddingnya itu dia meleleh dan menciptakan konektivitas seperti ini. Dan untuk prosesnya ini, itu pertama yang dilakukan adalah menyiramkan flux di aluminiumnya. Flux yang disiramkan itu akan melelehkan oxide yang ada dan yang ada di permukaan aluminium. Karena aluminium itu sangat oksidatif sekali, dan begitu dia ada di luar di atmosfer, dia akan menciptakan lapisan tipis aluminium oxide, dan itu dilelehkan atau dihancurkan dengan menggunakan fluxnya ini, dan fluxnya itu teraktivasi begitu dia dipanaskan di temperatur sekitar 110 sampai 200 atau 400 derajat situ. Di daerah sini fluxnya diaktifasi, itu akan oxide-nya akan hancur, dan kemudian selanjutnya baru ada pelelehan dari cladding aluminium silikonnya itu sendiri. Ya, mungkin that's all yang saya sharingkan, bahwa teknologi semikonduktor itu sangat luas, sangat strategis dan bermanfaat, tapi sangat detail, sangat maju gitu. Tapi kemajuan dari semikonduktor itu tidak ditopang sendirian. Banyak proses-proses yang sangat membantu, sangat mensupport aplikasi dari semikonduktor itu di komponen elektronik. Mungkin sekian dari saya.
Silahkan kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang mau menambahkan. Oke, ya terima kasih Bang Rizky. Penjelasan cukup menarik. Jadi mengingat dulu kuliah material elektronik sama Pak Herman juga kayaknya dulu. Oke, ini udah ada masuk beberapa pertanyaan dari teman-teman sekalian. Ini ada pertanyaan pertama dari Bang Agung. Kalau pertanyaannya adalah, Bang Rizky, kalau melihat perkembangan di Asia Tenggara, terutama negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, yang sudah cukup matang di industri semikonduktor ini, dari wafer fabrication sampai dengan assembly dan tes, bahkan Vietnam sekarang juga mulai menarik investasi global seperti Amkor dan Samsung untuk membangun ekosistem packaging dan tes. Sementara di negara kita ini sendiri, Indonesia, eh, mungkin baru ada satu perusahaan di Batam yang bergerak di sektor ini dan belum terlihat ekspansi besar lainnya. Menurut Bang Rizky, apa faktor utama yang membuat Indonesia belum bisa ikut berperan aktif dalam rantai pasok semikonduktor regional ataupun global? Apakah tantangannya lebih ke regulasi, iklim investasi, atau ada faktor lain seperti kesiapan SDM, infrastruktur, dan supply chain pendukung seperti material? Karena sebenarnya kalau kita lihat Indonesia sendiri punya potensi kuat di sumber daya logam, tenaga kerja, dan posisi geografisnya yang cukup strategis, tapi belum bisa diterjemahkan menjadi daya saing industri. Ya, silakan Bang Rizky. Ya, pertanyaannya cukup sulit ya. Ya, karena semikonduktor itu jadi ibaratkan sebuah ekosistem gitu. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Nggak ada satu negara pun yang bisa menguasai teknologi ini sendirian gitu. Tapi ya Amerika pun sangat bergantung sama yang namanya Jepang buat melakukan testing. Dia punya advantage, dia punya kemampuan untuk melakukan testing yang sangat sangat mutakhir. Kemudian bergantung juga sama Belanda yang dia membuat mesin-mesin buat semikonduktor itu. Jadi ekosistem itu sangat penting dan bagaimana Indonesia itu membangun ekosistem yang supaya industri semikonduktor bisa tumbuh itu jadi kunci utamanya. Ya, mungkin kalau misalnya dibilang apakah regulasinya perlu diperbaiki atau gimana, ya tentunya sangat perlu diperbaiki karena menciptakan ekosistem itu bukan dengan menyelesaikan satu masalah aja. Jadi ya mungkin tidak secara langsung, tapi ya itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Mungkin saya agak menyambung dari pertanyaan ini kan. Kalau nggak salah kita itu kan Indonesia baiknya kalau mau memulai industri semikonduktor ini baiknya mulai dari mana sih Bang gitu? Atau ada nggak sih value chain-nya itu dari silikon sampai ini? Saat ini negara ini fokusnya misalnya hanya di produksi ingot sampai wafer atau seperti apa kayak gitu sebagai mungkin benchmark dan kita tahu nanti mulainya dari mana gitu kalau misalnya kita mau hilirisasi, kalau di sini kita nyebutnya hilirisasi pasir silika karena pemerintah kayaknya mulai concern ke situ juga gitu Bang. Iya. Saya kurang kompeten untuk menjawab ini. Di sini ada Fajar nggak? Fajar, Aspen. Hadir Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fajar, Bro Fajar bisa kasih, tolong bantuin ya. Saya jawab ini, tapi tolong kasih insight-nya juga. Untuk saya, berasal dari mana harus mulai duluan, saya lebih suka untuk memulai suatu hal yang kecil, suatu hal yang sudah kita punya, yang sudah kita miliki dan kemudian kita kembangkan. Indonesia juga punya industri elektronik. Kita punya Gobel Industry dan saya pernah juga visit site-nya di Depok. Dan dia di tahun 2028 itu sudah melakukan merangkai berbagai macam komponen elektronik. Dia bisa melakukan soldering
soldering dengan menggunakan printer, automatic printer, dan proses pengecekannya itu juga sudah otomatis. Dan mungkin start dari sananya dulu, bagaimana industri elektronik di Indonesia itu bisa berkembang, dan kemudian setelah mereka industri elektronik itu berkembang, tentunya jadi kita industri elektronik itu akan punya needs sendiri, punya demand-nya sendiri yang tentunya berbeda dengan demand yang ada di market yang ada. Kemudian ya itu akan membuat industri-industri yang lain tumbuh dan akan tumbuh berkembang bersama-sama gitu. Mungkin tidak bisa secara langsung ya, saya prefer untuk bagaimana kita mau mengembangkan dengan industri yang sudah ada dari itu dulu. Mungkin Fajar bisa menambahkan? Ya. Ya, Bang Rizky, karena tadi udah dipanggil ya. Mas Fauzi izin menambahkan. Jadi tadi saya beberapa poin saya sepakat juga dengan Kak Rizky. Kalau boleh izin menambahkan. Apa namanya tadi sudah disebut juga ya, kalau namanya rantai pasok semikonduktor ini sangat-sangat panjang dan luas dan sangat bervariatif. Sedikit tambahan tadi, yang contoh di India itu yang saya sependek saya tahu, India itu kuat di bidang desain. Artinya secara SDM mereka untuk desain dan knowledge mereka kuat di semikonduktor. Kemudian untuk tadi Belanda juga sudah disebutkan kuat di fasilitas di litografi. Dan untuk Asia Tenggara ya, sebetulnya Asia Tenggara saya pikir kekuatan utamanya di assembly memang. Karena Malaysia salah satu cabang perusahaan kami di Micron juga, kami punya rantai pasok di sana di assembly di Singapura dan juga di Malaysia. Kemudian juga Taiwan juga back end ataupun assembly-nya juga kuat. Jadi saya pikir kalau dimulai dari mana, mungkin saya sebetulnya sempat mau sampaikan juga waktu kunjungan Menteri Industri sempat datang ke kantor kami juga di Hiroshima. Jadi tapi sayang tidak tersampaikan. Jadi poin utamanya yang mungkin Indonesia bisa kejar pertama itu adalah dibandingkan kita membuat pabrik yang dimana di situ butuh SDM, butuh investasi yang besar. Assembly itu justru bisa kita kejar karena relatively assembly itu tidak membutuhkan leadership teknologi yang ataupun kesiapan ataupun investasi besar yang dibutuhkan gitu. Jadi mungkin yang bisa kita kejar pertama di sektor assembly seperti yang sudah dijalankan di Malaysia dan di Singapura. Kemudian tadi apalagi poin lainnya adalah masalah SDM ya. Saya pikir ada satu juga profesor di ITB ya Profesor Triyono sudah memulai juga ada membuat kurikulum tentang menyiapkan SDM itu. Mungkin juga kita bisa mulai kolaborasi industri dan juga university, mungkin ITB dengan UI untuk bisa mengembangkan SDM sehingga ketika SDM kita siap, kapanpun industri itu juga siap, itu kita bisa menyerap SDM yang kita punya gitu. Kira-kira itu. Jadi mungkin memang sangat kompleks sekali. Dimulai dari mana? Tentu juga yang sangat penting juga adalah gimana peran pemerintah ya untuk bisa mendukung dengan mengintegrasikan antara industri dan juga universitas dan juga research institute seperti BRIN dan lain-lain untuk bisa berkolaborasi, mempunyai visi misi yang sama sehingga kita bisa menyiapkan ekosistem semikonduktor di Indonesia. Kira-kira itu tambahannya, mohon maaf agak panjang Mas Fauzi dan Kak Rizky. Terima kasih. Siap. Oke. Kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bang. Ini dari Giri Wahyu. Bagaimana masa depan penggunaan silikon untuk semikonduktor di dunia dan Indonesia, khususnya dari sisi volume dan bidang penerapannya atau aplikasinya seperti apa? Sama mungkin ini pertanyaan khusus untuk McDermott, karakteristik wafer ingot silikon yang diperlukan itu seperti apa? Silakan, Bang. Ya, karakter wafer ingot yang diperlukan tuh wajibnya adalah high purity. Puritasnya harus sangat tinggi sekali, 99,99% dan itu dikejar untuk lebih tinggi lagi untuk menjadi 49
4 atau nanti jadi 5.9. Itu sangat karena dengan adanya defect yang ada itu akan membuat chip yang dibuat di atas ingotnya itu akan rusak gitu. Jadi di sini prioritasnya sangat ditentukan. Penggunaan silikon di dunia tentunya akan terus meningkat karena kita tahu sendiri sebagai contoh bahwa penggunaan mobil listrik dia akan mobil listrik itu akan menambah dari 700 semiconductor menjadi 1.000 komponen. Dan kemudian data center itu semuanya itu itu semiconductor semua untuk bisa melakukan perhitungan, melakukan data transfer untuk melakukan bisa kayak teleconference seperti ini, untuk video, untuk AI itu akan terus berkembang untuk mungkin 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan akan sangat terus berkembang. Oke, iya. Sip. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Mas Ibas. Kalau di industri semiconductor ini, proses quality control-nya seperti apa? Ada teknologi khususkah untuk mengetahui dengan cepat mana semikonduktor yang baik atau mana yang reject? Dari statistik bagian apanya yang lebih sering rusak atau menyebabkan reject, kira-kira Bang? Iya, iya, proses quality control-nya kita menggunakan industri semiconductor itu adalah industri yang padat modal, terutama dia sebagian besar itu mengurangi campur tangan operator dalam setiap prosesnya, termasuk dalam proses testingnya. Jadi seperti halnya di sini pengetesannya itu akan sangat mostly automatic, mostly kita menggunakan kayak X-ray system atau menggunakan open or closed circuit system or probe system itu ada di setiap stage dari evaluasi semikonduktor gitu. Dan yang di berita yang perlu di-share ada namanya perusahaan dari Jepang namanya Advantech. Dia sangat leading di bagian pengujian semikonduktor ini. Jadi dengan dia hanya masukkan board semikonduktornya aja, kemudian dia bisa analisis mana-mana yang berhasil, mana yang enggak, dan ya itu modelnya seperti itu. Oke, terima kasih Bang. Terus masih ada lagi ini dari Bang Ferdian. Bang Rizky izin tanya, bagaimana peranan material polimer dalam mendukung industri semikonduktor? Oke, ya mungkin saya bisa kayaknya lebih seru sharing slide-nya lagi. Saya kembali share slide-nya yang tentang perusahaan yang buat pengetesan ada di sini. Oops. Ya, bisa dilihat ya. Iya, di sini ada Advantech di sini. Dia sangat leading buat pengujian. Kemudian ada Lam Research, Synopsys. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang bisnisnya itu adalah melakukan pengujian semikonduktor. KLI ini juga perusahaan yang hidup atau berkembang dengan melakukan pengujian semikonduktor Jadi sangat besar sekali rantai industri yang terlibat di dalam semikonduktor assembly-nya ini. Kemudian material polimer di mana? Ini material polimer di sini. Ini molding compound. Ini adalah material polimer. Dan di dunia ini nama-nama perusahaan yang qualified untuk supply molding compound ini sudah terarah. Sumitomo, Jepang. Dia sangat terkenal dengan mempunyai
molding compound yang untuk bisa diberi tekanan sehingga banyak digunakan untuk menggunakan di dalam mobil listrik yang di sini. Dan ada juga dan itu satu. Dan yang kedua lagi polimer di mana? Jadi sorry. Di chip ini ada yang namanya polymer board atau bawahnya sini nih. Board ini adalah fiber carbon fiber board. Dan sekarang Jepang mengembangkan sebuah board yang dari polimer ini yang punya coefficient thermal expansion lebih rendah daripada board konvensional board yang ada. Jadi fibernya itu yang konvensional adanya 4,3 ppm ya degree per ya micrometer per degree, itu bisa hanya setengahnya 2,3, dan itu memberikan dampak buat bagian supaya CPU-nya itu tidak bengkok, karena salah satu jadi kendala besar dari buatan semiconductor itulah menghindari supaya ada warpage atau warping atau dalam proses assembly ini. Jadi itu adalah yang di mana di polimer yang bisa berkembang. Banyak loh. Sangat banyak. Yang ini ada juga polimer. Ada namanya gel yang di mana dia itu bentuknya transparan dan dia menghindari supaya komponen dalamnya ini kena air, kena humiditas, memproteksi. Itu adalah bagian dari polimer yang mutakhir yang digunakan di industri elektronik dan semiconductor. Ya. Bang. Berarti tadi untuk polimer. Berarti kalau untuk mineral paling tadi ada beberapa kayak nikel, Cu ya, yang jadi penting juga di. Wah, nikel banyak sekali. Nikel itu komponen di bawah elektronik itu selalu menggunakan nikel, karena nikel itu adalah satu metal barrier yang sangat baik. Dia mencegah difusi dari solder itu masuk ke dalam silikon dan merusak silikonnya. Jadi nikel tuh pasti digunakan, ya copper tentunya. Itu sangat digunakan untuk wire bonding. Aluminium juga kita punya inalum mensuplai material untuk high purity. Belum lagi alumina. Alumina juga digunakan sebagai boardnya untuk pembuatan DBC. DBC itu dari bonding copper. Ya, board dari keramik untuk power semiconductor digunakan juga. Banyak berarti ya. Oke, mungkin ini ada dari Bang Wahyu dari PPIC. Mungkin ini menyambung tadi kita ngomongin kenapa sih investasi di Indonesia nggak semasif di negara tetangga. Ini ada jawabannya, mungkin mereka melihat masalah ini dari Kemenperin bikin SKKNI ya, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk Industri Semikonduktor. Ini dibuat oleh Kemenperin. Makasih infonya Bang Wahyu, mungkin nanti bisa di-review kali ini sama Bang Rizky sama Bang Fajar tentang SKKNI ini. Kira-kira sudah masuk nggak nih sama kriteria dari industri-industri di dunia seperti itu. Kemudian terakhir masih ada dari Bang Taufik Andika. Sebagai profesional di bidang semikonduktor, mungkin boleh di-share Bang rekomendasi kampus dan jurusan buat teman-teman atau adik-adik yang mau lanjut sekolah atau gali lebih dalam terkait semikonduktor. Kira-kira rekomendasinya di mana?
Saya kurang tahu untuk ini. Tentunya negeri yang kan tadi sudah diperlihatkan negara-negara yang punya industri semikonduktor kan. Jadi tadi kayak Jepang, US, Amerika, ya Cina tentunya semikonduktor juga mutakhir juga. Tapi saya lebih prefer untuk rekan-rekan ya pilih ya Jepang, Amerika, Eropa yang dimana kita tidak punya kendala bahasa untuk memahaminya. Jepang yang perlu banyak juga profesor-profesor yang sudah bisa mengerti bisa berbahasa Inggris dengan baik sih. Nah, semoga mungkin itu aja. Kalau misalnya Cina ya itu adalah akan jadi tantangan untuk mempelajari bahasa Cina. Saya nggak menutup kemungkinan seperti itu. Oke, itu tadi buat Bang Taufik. Andika, kemudian tadi Bang Wahyu ya, raise hand mungkin mau menjelaskan terkait SKKN tadi. Oke, terima kasih. Iya. Selamat malam, salam kenal semua. Apakah terdengar suaranya? Terkenal. Bapak-bapak, Ibu sekalian, saya ini dari PPIC, yaitu Asosiasi Praktisi Semiconductor Indonesia, yang sebetulnya adalah kumpulan dari mantan pekerja semiconductor. Kalau tadi mungkin disampaikan oleh Mas Yosi bahwa ada Infineon di Batam ya. Sebetulnya sebelum Infineon sudah ada satu perusahaan juga milik Astra yang sifatnya itu OSAT. Jadi melakukan tes dan assembly untuk produk-produk semiconductor dari luar. Cuma memang tidak ke expose sekali. Jadi orang mungkin lebih kenal Infineon sekarang, which is cikal bakalnya dulu ada Astra yang berdiri lebih dari 10 tahun. Kebetulan di sini juga ada Pak Hardiono, kebetulan baru bergabung. Beliau adalah salah satu founder dari perusahaan tersebut. Jadi kalau mau bicara tentang membangun ekosistemnya semiconductor, mungkin beliau lah pakarnya. Jadi mungkin nanti dari pihak Illumed bisa mengkontak beliau untuk bisa berkomunikasi lebih jauh tentang semiconductor. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kami sejak 2020, 21, 22 ya, itu memang ingin sekali membuka wawasan teman-teman di Indonesia ini untuk melirik industri semiconductor, karena kita sudah pernah ada, kita sudah pernah berdiri dan itu diakui dunia juga. Tapi karena satu dan lain hal itu perusahaannya harus tutup ya. Saat ini yang ada adalah Infineon. Kalau bedanya Infineon dengan tempat kami dulu, PT AIT ya, Astra Interconnect Technology, itu kami melayani sekian banyak customer dari pemilik produk IC untuk kami bungkus, kami packaging di Indonesia, di Batam, kemudian kami tes. Jadi di tempat kita itu ada sekian banyak mesin untuk sekian banyak jenis produk, ya, sama mesin untuk pengetesan. Kalau dibilang ekspertisnya untuk semiconductor, Indonesia punya banyak, yaitu para karyawan yang dulu kerja di Astra Microtonic Technology atau AIT. Saat ini sebagian besar mereka masuk ke Infineon. Mereka jadi engineer-engineer yang paling tinggi di Infineon. Jadi sebetulnya kalau dibilang pengetahuannya, ilmunya kita sudah punya. Yang jadi masalah adalah mungkin ya environment-nya yang belum dibangun ya, yang belum berkembang. Jadi kita bisa sebetulnya kalau mau mulai masuk ke industri semiconductor itu mulai dengan OSAT dulu, ya, untuk assembly dan test. Tapi kalau saya ngomong di sini nanti kepanjangan, jadi kalau memang ada waktu kita bisa diskusi. Kita bisa diskusi Ya lebih. betul. Nanti bisa di-share saja. Saya serotin nomor kontak saya dan nomor kontak Pak Ardiono. Mungkin kita bisa diskusi lebih banyak tentang semiconductor. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Selamat malam.
Siap, terima kasih untuk sharingnya. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Itu tadi ada dari Ian, apakah ada industri semikonduktor yang masih menggunakan material seramik untuk packaging IC? Material seramik untuk packaging IC. Ada mungkin. Saya ngecek ada namanya di Infineon Power Module itu mungkin di sini ada juga Bapak tadi Pak Siap ya, dari PPIS Pak dari Oh ya, Wahyu Pak. Pak Wahyu mungkin bisa melihat saya share sebentar untuk slide-nya lagi. Ya, untuk beberapa produk untuk power module di sini saat ini menggunakan plastik untuk casing dari power module-nya ini. Tapi ada beberapa produk juga yang menggunakan keramik instead of the plastik karena mereka mau menjaga supaya tidak ada ekspansi ketika powernya ini digunakan dan menghasilkan panas pada temperatur 200 derajat. Jadi menjaga stabilitas dari produknya itu digunakan keramik. Ini inverter, kalau ada berapa inverter yang menggunakan seperti itu. Oke. Selanjutnya ada dari Rahmat, itu dari Pusat Riset Fotonika BRIN. Apakah material semikonduktor dengan direct wide band gap ada di komponen elektronik komputer? Mungkin saya kurang maaf Pak Rahmat, jadi saya belum punya informasi tentang ini untuk direct wide band gap itu materialnya seperti SiC atau gallium nitride ya mungkin. Kemudian itu bukan bidang saya untuk menjawab tentang ada atau tidak adanya wideband gap di komponen elektronik komputer. Tapi yang saya dapat informasi untuk saat ini pengembangan semikonduktor untuk data center itu udah berkembang untuk supaya wafernya itulah yang besar, yang ukurannya untuk selama ini dari wafer kita potong jadi chip kecil dan kita taruh di assembly menjadi sebuah komponen elektronik namanya CPU gitu. Dan sekarang ada development yang dimotori oleh perusahaan-perusahaan besar, bahkan Tesla juga masuk di dalamnya. Itu mereka dari wafer itu sendiri mereka akan gunakan sebagai chip yang langsung terpasang gitu. Dan akibatnya kemudian untuk data center juga karena mau menggunakan proses yang lebih thread yang dilakukan lebih rumit gitu dan operation temperature-nya itu juga akan meningkat. Dan karenanya untuk aplikasi data center ini SiC silicon carbide itu yang termasuk dari yang wide band gap itu sudah mulai diinfiltrasi untuk pengembangannya. SiC 6H. 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 Oke, terima kasih. Ya,
Kayaknya udah semua dijawab nih, Bang Rizky. Tadi Ya, mohon maaf ya. harus menjawab semua pertanyaan di dunia. Oke, terima kasih atas sharingnya, Bang Rizky. Kayaknya udah nggak ada pertanyaan. Dan waktu juga udah menunjukkan 21.10 ya udah cukup malam. Mungkin kita cukupkan dulu untuk diskusi malam ini. Terima kasih banyak atas sharingnya, Bang Rizky. Dan rekan-rekan yang sudah hadir pada Crucible Talk pada malam hari ini. Terima kasih. Saya bisa serahkan kembali mungkin ke Lila ya sebagai MC. Terima kasih banyak Bang Rizky atas sharingnya. Sungguh-sungguh insightful ya. Banyak banget yang tanya malam hari ini. Terima kasih juga Bang Fauzi udah memandu ngobrol sama Bang Rizky malam ini. Semoga apa yang Bang Rizky sampaikan dan share pada malam hari ini bisa bermanfaat buat semuanya. Nah, selanjutnya kita akan langsung ngobrol lagi sama ketua acara Road to 16 Anniversary Metode dan Material Universitas Indonesia. Silakan Bang Waro. Baik, terima kasih atas waktunya Lila. Terima kasih juga Bang Rizky, teman angkatanku, the best. Makasih juga Bang Fauji udah memandu buat diskusi malam ini. Juga tadi ada Bang Munir, Bang Herman Yono. Makasih juga Prof. Herman udah ngasih pembukaannya. Jadi tidak bosannya untuk di kesempatan hari ini juga ingin mengundang teman-teman semua untuk hadir di acara puncak 60 tahun Teknik Metalurgi dan Material di tanggal 9 November di Baleirung UI. Acaranya mulai dari jam 8 sampai dengan selesai. Nanti juga di tanggal 6 Desember kita ada acara Metallurgi and Material Weeks, itu di 6 Desember. Ada juga diskusi-diskusi yang sangat membangun dan sangat insightful. Tentu dengan temanya di tahun ini adalah menempa inovasi menguatkan bangsa. Jadi kita berusaha, tadi Lila juga kita berusaha terus untuk memberikan program-program yang terbaik dari Ikatan Alumni Teknik Metalurgi dan Material UI. Ada diskusi-diskusi webinar-webinar selanjutnya. Mungkin bisa di Desember tema kita adalah Women Camat ya. Jadi camat-camat yang akan mengisi di webinar ini, jadi stay tune, tetap join di setiap Jumat malam. Di Desember ada camat-camat yang akan memberikan materi, semoga menarik, semoga jadi semakin ramai juga, semoga kita bisa memberikan kemanfaatan buat kita semua dari metal untuk bangsa. Itu aja sih sedikit dari Lila. Tadi saya udah di awal udah mengundang ya teman-teman semua untuk hadir di tanggal 9 November. Semoga semuanya pada sehat, bisa ketemu di 9 November di Baleirung UI. Mulai dari jam 8 pagi, mungkin estimasi selesai jadwal itu jam 2 sore sih. Itu aja sih, Lila. Semoga pada bisa hadir. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bang Maro atas speech-nya. Nah, sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, kita foto dulu yuk Abang dan Kakak. Yang soundcam, boleh on-cam dulu. Wow, ada Ferdian. Bang Boy, thank you Bang Boy. Wih, Assalamualaikum. udah pulang so kayaknya so. Bang Rizky. Mas Boy, Bang Boy, apa kabar? Ada Ricky Terakhir Hardi ketemu juga. di Jepang ya. Iya. 2009 gitu ya. Udah? Oke, ini sepertinya udah hampir semuanya on-cam. Kita Ada foto. siap-siap foto ya. Siap. Ini Oke. ada Gang Ada Dubai. Pandu. Dubai, Bang Boy, Gang Dubai pada hadir nih kayaknya. Iya nih Pandu. Masya Allah. Ganteng banget Pandu nih. Pandu ke depan. Anda di depan. Nah, hadir lagi ya semua. Ada rosok lah tuh. Siap Bang.
Oke, Sok lu hadir kan, Sok? Kita Kami Sok, foto dulu ya. Barerum. mantap. Hadir Bang. Sok nggak datang, awas aja. Sip. Oke, kita foto dulu ya, Bang dan Oke. Kakak. Oh, ya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Sebelum kita tutup, kami juga selaku panitia mau mengucapkan terima kasih banyak kepada sponsor yang telah membantu berjalannya acara Road to 60th Anniversary Metallurgy and Materials. Ada PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum, ada Transjakarta, ada PT Lerindo Internasional, PT Honda Trading Indonesia, PT Refraktori Indograha Dinamika, PT Edward Mitra Sukses, PT Astra Honda Motor, Metalurgi Angkatan 95, Asosiasi Metalurgi dan Material Indonesia, PT Aneka Tambang, PT Radian Utama Interinsco, Safa Group, PT Gesit Nazelo Protection, PT Trimulya Gemilang, PT Maksima Mandiri Indonesia, Paragon Corp, Cleo, dan PT Timah Industri. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor yang telah membantu lancarnya acara Road to 60th Anniversary Metallurgy and Material. Nah, seperti yang tadi sudah Bang Mor sampaikan, masih akan ada beberapa acara ke depannya, jadi Abang dan Kakak tetap stay tune di Instagramnya Illuminated Tech. Nah, berhubung sudah malam, dan Abang dan Kakak sepertinya juga udah cukup ya dengan sharing session pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya yang udah sharing pada malam hari ini. Saya Lila, Metalurgi 16, izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Rizky. Sampai bertemu di acara berikutnya, Bang Kakak. Ya, makasih. Sampai jumpa.